Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa dari kelas D4 Transportasi Laut C NIT 0820025204. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai database. Pengertian dari database. Database atau yang juga dikenal dengan istilah basis data adalah sekumpulan data yang dikelola dengan sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan, sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Lewat pengelolaan itulah, pengguna bisa mendapatkan kemudahan dalam mencari sebuah informasi, membuang informasi, maupun menyimpan informasi. Fungsi dari database. Fungsi database yang pertama yaitu 1. Mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Dan fungsi database yang terakhir yaitu membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Manfaat dari database. Manfaat dari database yaitu 1. Tidak ada redundansi data. Database dapat membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi adalah munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Yang kedua, integritas data terjaga. Database memastikan integrasi data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan kualitas tinggi pada suatu data. Yang ketiga, kemudahan akses data. Dengan adanya database, kamu dapat mempermudah dalam mengakses dan memperoleh data karena semua data telah tertata dengan baik. Yang keempat, kemudahan berbagi data. Menggunakan perangkat lunak database bisa digunakan untuk berbagi data atau informasi dengan sesama pengguna lainnya. Dan yang terakhir, pemeliharaan keamanan data. Database memastikan keamanan informasi dan data, di mana kamu dapat memasukkan kode akses untuk dapat masuk ke dalam data tersebut, atau memasukkan kode akses untuk data tertentu yang tidak dapat diakses. Kemudian, tipe-tipe basis data. Tipe yang pertama yaitu operational database. Operational database atau sistem manajemen basis data operasional biasa digunakan untuk memperbarui data secara real time. Tak hanya sekedar melihat datanya saja, tipe basis data ini memungkinkan pengguna untuk memodifikasi data seperti menambah, mengubah, dan menghapus data secara real time. Yang kedua, analytical database. Tipe analytical database merupakan database yang dapat menyimpan dan mengelola big data, termasuk bisnis, pasar, dan data pelanggan untuk analis bisnis intelligence. Terdiri dari data dan informasi yang diringkas agar mudah untuk dibaca. Selain itu, ia dioptimalkan secara khusus untuk skalabilitas dan query yang lebih cepat. Kemudian, data warehouse. Sesuai dengan namanya, data warehouse memiliki tujuan untuk menyimpan data dari waktu ke waktu. Data yang tersimpan merupakan database operasional. Basis data pada warehouse bisa menjadi sumber utama dalam mencari informasi yang telah diperiksa, diubah, dan terintegritas. Kemudian tipe basis data selanjutnya yaitu distribute database. Tipe distribute database terdiri dari 2 berkas atau lebih, serta terletak di situs yang berbeda, baik di jaringan yang sama maupun di jaringan yang berbeda sama sekali. Ia memiliki fungsi untuk mengelompokkan setiap departemen melalui fungsi divisi. Database ini bisa mencakup segmen operasional dan user database, dan data yang dihasilkan hanya digunakan oleh pengguna situs itu sendiri. Kemudian end user data relational. End user database merupakan basis data yang dikembangkan oleh end user itu sendiri melalui workstation mereka. Berbagai jenis berkas data dibuat sendiri dengan menggunakan prosedur tersendiri. Contohnya, model dari end user database adalah word processing, spreadsheet, hingga download file. Kemudian, real-time database. Real-time database adalah model data yang sistem pengelolaannya dibuat guna menangani beban kerja suatu lembaga besar seperti negara.
Pengelolaan data tersebut bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan bersifat terus-menerus. Real-time database biasa digunakan oleh lembaga akuntansi, hukum, perbankan, multimedia, analis data ilmiah, serta catatan medis. Tipe basis data selanjutnya yaitu relational database. Database relasional merupakan tipe database yang paling populer dan sering digunakan. Beberapa produk yang biasa digunakan oleh Oracle, SQL Server, MySQL, IBM DB2, dan SQLite. Terdapat juga dua keunggulan utama yang ada pada tipe database relasional ini. Kedua keunggulan tersebut berupa: 1. Basis data relasional dapat digunakan dengan sedikit tanpa perlu latihan. Yang kedua, entry basis data dapat dimodifikasi tanpa perlu menentukan keseluruhan tubuh. Kemudian ada external database. External database atau basis data yang menyediakan akses untuk pihak eksternal, seperti sebuah layanan komersial yang memiliki feedback berupa biaya untuk mengakses sebuah produk jasa. Akses tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada sumber informasi karena telah membuat informasi penting bagi end user. Tipe basis data selanjutnya yaitu navigational database. Melalui basis data navigasi, pengguna bisa menemukan informasi yang dituju dengan memberikan sebuah kata kunci yang sesuai. Biasanya informasi tersebut berupa objek yang ditemukan melalui beberapa referensi. Kemudian, hypermedia database. Basis data tipe ini memungkinkan berbagai laman multimedia yang saling berhubungan dan bisa diakses dengan fitur hyperlink. Melalui homepage, laman web lainnya dapat dihubungkan dengan cara menambah kode alamat URL sumber lainnya. Media ini bisa berupa teks, gambar, video, musik, grafik, dan sebagainya. Tipe basis data yang ke-11 yaitu in-memory database. In-memory database merupakan basis data memori yang terdapat pada perangkat keras. Basis data ini sangat bergantung pada memori utama dan sistem kerjanya berbeda jika menggunakan disk yang berbasis manajemen penyimpanan. Menggunakan memori utama, basis data akan bekerja lebih cepat melalui optimasi algoritma internal sederhana. Hal tersebut dikarenakan penggunaan CPU yang sangat ringan untuk mengeksekusi instruksi. Dan tipe basis data yang terakhir yaitu document oriented database. Basis data yang berorientasi pada dokumen merupakan bahasa komputer yang dibuat untuk dokumen. Sistem ini tidak menyimpan data dalam format tabel dengan ukuran seragam di setiap rekamannya, seperti relational database. Dokumen oriented database menyimpan setiap catatan sebagai dokumen yang memiliki keunikan khusus. Sejumlah file pada apapun dapat ditambahkan melalui dokumen. File tersebut juga dapat diisi dengan beberapa bagian data. Sekian pemaparan materi mengenai database dari saya. Semoga bisa ketemu di video selanjutnya.